Definisi kualitas dan dampak positif dari kualitas. Kualitas yaitu nilai dari suatu barang atau jasa yang diharapkan konsumen. Dampak positif dari kualitas yaitu yang pertama penurunan biaya produksi, proses pembuatan produk yang memiliki derajat kesesuaian yang tinggi terhadap standar sehingga bebas dari kerusakan. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Peningkatan penjualan atas produk berkualitas yang berharga dan kompetitif. Yang kedua, jenis-jenis pelanggan dan contohnya. Pelanggan eksternal disebut juga sebagai pelanggan akhir. Contoh, mereka disebut pelanggan eksternal adalah seorang ibu rumah tangga yang membeli berbagai kebutuhan secara rutin setiap bulannya. Yang kedua, ada pelanggan perantara atau bisa disebut dengan intermediate customer, adalah setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakai komponen distributor. Seperti agen-agen koran yang memasarkan koran atau toko-toko buku merupakan contoh pelanggaran perantara. Yang ketiga ada pelanggan internal. Pelanggan atau customer internal adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan atau perusahaan kita. Bagian pembelian, produksi, penjualan, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan merupakan contoh dari pelanggan internal tersebut. Yang ketiga, reaksi berantai Deming. Reaksi berantai dari Deming tersebut adalah peningkatan produktivitas melalui pendekatan baru bagi kualitas, yang mana pendekatan ini pada gilirannya menurut pengetahuan baru yang diantaranya adalah sistem pengetahuan yang mendalam, di mana berantai tersebut berurutan dari mulai perbaikan kualitas, terus berlanjut dengan reduksi biaya. Ketiga ada peningkatan produktivitas, harga kompetitif, terus perluasan dasar, tetap dalam bisnis, dan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan ROI atau Return of Investment. Yang keempat, komponen kualitas. Quality planning. Komponen utama dalam manajemen mutu adalah quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar, kualitas, dan cara mencapainya. Tanpa quality planning, tidak ada benchmark yang jelas sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan berbeda-beda seperti itu. Jadi komponen ini adalah semacam tonggak atau pangkal utama yang harus dijalankan agar komponen lain dapat terlaksana dengan optimal. Quality improvement. Seperti namanya, quality improvement ditujukan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Peningkatan kualitas berfokus pada proses produksi. Biasanya peningkatan kualitas ini dijalankan di tengah-tengah produksi agar proses lebih optimal dan produk yang dihasilkan juga bisa dipercaya kualitasnya. Yang ketiga ada quality control. Nah, quality control ataupun komponen manajemen mutu yang selanjutnya adalah quality control. Apa itu quality control? Quality control merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Perbedaan dengan quality improvement adalah quality control lebih berfokus ke pengawasan proses, produk dan produksi dan produk yang dihasilkan, bukan mengubah pada prosesnya. Yang keempat, quality assurance. Quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Tujuannya adalah agar ketika dijalankan quality control tidak terlalu banyak produk yang harus diperbaiki. Proses ini dapat membuat produksi lebih efisien baik dari segi waktu, tenaga, dan juga biaya.
Dan yang terakhir adalah pentingnya kualitas untuk keselamatan pengguna produk. Nah, jadi setiap sistem manajemen memiliki keinginan tinggi terhadap kualitas. Sebagai contoh, penerapan Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma di perusahaan selalu berbicara bagaimana kita membuat terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan-perbaikan. Kenapa kualitas ini menjadi penting bagi bisnis Anda? Pentingnya kualitas untuk keselamatan pengguna kerja. Setiap sistem manajemen memiliki keinginan tinggi terhadap kualitas. Sebagai contoh, penerapan Total Quality Management (TQM) dan Six Sigma di perusahaan selalu berbicara bagaimana kita bisa membuat terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan-perbaikan. Kenapa kualitas ini menjadi penting bagi bisnis Anda? Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan menciptakan produk yang berkualitas, perusahaan akan mendapatkan predikat yang bagus di mata pelanggan. Bahkan tidak menutup kemungkinan produk akan cepat berekspansi ke pasar global. Nah, untuk yang kedua, kesempatan mewujudkan cost reduction dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Berarti perusahaan mampu melakukan kegiatan produksi dengan efektif dan efisien. Produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga jumlah produk defect atau barang cacat dapat ditekan sekecil mungkin atau zero waste. Yang ketiga, menjadi kunci untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Kualitas menjadi kunci utama agar produk dikenal dan dipercayai masyarakat luas. Jika ingin meningkatkan loyalitas ke level yang lebih tinggi, pastikan Anda meningkatkan kualitas terlebih dahulu, baik kualitas produk maupun kualitas pelayanan. Anda sebagai pengusaha pastinya ingin bisnis yang berkelanjutan dengan meluncurkan lebih dari satu produk, mulai dari pikirkan produk dan kualitas seperti apa yang akan Anda minati di pasar. Karena pada akhirnya kualitaslah yang dinilai konsumen, bukan yang lain. Mungkin konsumen tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, tapi mereka hanya peduli kualitas apa saja yang mereka dapatkan dengan produk atau layanan Anda. Ya, jadi saat ini konsumen cenderung memilih sebuah produk karena kelebihan, baik itu fitur yang lebih komplit ataupun pelayanan yang lebih baik. Anda harus bisa mewujudkan itu. Berikan sesuatu yang selalu berbeda, yaitu apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor, jadikan kualitas menjadi hal utama.